Kalau hanya dua itu, Bu Eli sebagai pimpinan akan lebih cenderung yang mana, Bu? Kalau saya boleh milih ya pilihan ketiga, Pak. Pilihan ketiga. Kompeten dan loyal. Hai semuanya, kembali bersama saya Priyo Harsono. Saya sedang bareng sama istri saya yang tercinta, sedang berada di satu tempat yang tidak ditemukan di kota besar tentunya. Ini sedang berada di tengah hutan jati dengan berada di Bukit Kapur ya. Kita lagi menginap di sebuah hotel, namanya hotel apa, Bun? Orchid ya. Hotel Orchid di Jalan Baron. Kita lagi cari apa ini? Kok sampai sini? Pagi karena ini hari terakhir kita di Hotel Orchid. Terus kita lihat di depan hotel kok ada jalan setapak. Jadi ayo kita jalan-jalan ke situ. Kemana sih arahnya jalan itu? Ya, ini ada dua pilihan sih, kalau ada jalan setapak atau jalan raya Baron. Tapi untuk jalan raya Baron kok kayaknya terlalu ramai, tidak ada trotoar. Sementara bis mobil pribadi yang menuju pantai ramai banget. Kebetulan ini long weekend ya. Tadi ke pertanyaan yang ketiga, Bu, pilih. Meskipun ini pilihan yang sama-sama tidak ideal ya, memilih antara karyawan yang kompeten tapi kurang loyal dibandingkan dengan karyawan yang kurang kompeten tapi loyal. Kalau hanya dua itu, Bu Eli sebagai pimpinan akan lebih cenderung yang mana, Bu? Kalau saya boleh milih ya pilihan ketiga, Pak. Pilihan ketiga. Kompeten dan loyal. Tapi kalau tidak ada, harus terpaksa memilih, saya milih yang loyal tapi tidak kompeten. Karena kompetensi itu bisa diajari. Nah, itu bisa diajari. Kompetensi itu bisa dipelajari. Itu bisa ditingkatkan. Tapi kalau yang sudah namanya pribadi, karakter lebih susah tidak ya. Bisa dirubah. Kalau nggak loyal tuh mengubahnya setengah mati. Dan itu apa ya? Udah bawaannya. Jadi nggak bisa kita merubah dia jadi loyal. Itu dia akan loncat dari sini nanti ke sini, ada yang baik loncat lagi ke sini dan akan selalu begitu. Tapi kalau loyal, kita bisa mengarahkan. Ini maunya kayaknya cocoknya di mana ya? Kita bisa misalnya menambah ilmunya, mungkin dengan menyekolahkan supaya bisa jadi kompeten. Itu bisa. Jadi saya kalau ditanyain begini, saya pilih yang loyal tapi kurang kompeten. Nggak apa-apa. Itu kita buat dia jadi kompeten. Pertanyaan nomor 4. Apa ruginya kalau sebagai karyawan bekerja terlalu singkat? Misalnya kurang dari 1 tahun. Menurut pandangan kita, saran kita, kerugiannya apa sih? Itu pertanyaan nomor 4. Beberapa sudah secara tidak langsung Bu Eli sudah jawab bahwa balik lagi ke nol ya, Bu ya, salah satunya. Terus citra Anda sebagai karyawan ya kurang baik ya di mata perusahaan. Itu kan merugikan banget ya, kan? Pastinya. Dan kita tidak mungkin akan memberi rekomendasi. Nah, itu jadi, 3. Rekomendasi itu diperlukan untuk suatu pekerjaan ya. Kalau ada rekomendasi, menguatkan. Itu kalau di klinik kami ada rekomendasi, itu gajinya lebih tinggi loh. Betul. Jadi nggak mungkin kalian dapat rekomendasi kalau cara keluarnya seperti itu. Kadang-kadang perusahaan yang akan merekrut dia, ini rahasia sebetulnya ya, tapi ya tak bocorin. Kadang-kadang telepon ke klinik menanyakan tentang pribadi, cara kerja, kinerja yang bersangkutan seperti apa, seperti baik itu. Tidaknya gitu kan. Iya, betul. Terakhir, pertanyaan terakhir. Cara baru seperti apa yang coba dilakukan dalam merekrut karyawan? Dengan berbagai pengalaman itu ya. Jadi akhirnya kami manajemen dalam merekrut pegawai yang pertama kali harus mengisi isian dulu, Pak Priyo. Jadi harus sebelum wawancara mereka ini harus mengisi
bagaimana rencana 2 tahun ke depan, mau 2 enggak tahun ke dikontrak, depan. mau enggak dikontrak selama 2 tahun, mau enggak nanti ditingkatkan kompetensinya. Terus Di situ sudah tersaring. Misalnya ada yang nulis, oh 8 bulan lagi mau melanjutkan sekolah ke luar negeri. Wah, ini nggak masuk kriteria ya. jadi di awal kita sudah tahu bagaimana keminatan Dan rencana betul dan rencana personal ke ya. depan, betul Mereka sekali. secara Jadi personal seperti apa? di awal kita sudah menyaring, oh ini nggak masuk seperti itu. Terus yang kedua, ini baru saja saya terapkan. Misalnya dalam rekrut karyawan kita melibatkan ikut modal misalnya. Ayo kita penyertaan modal. Ini tentu untuk mereka-mereka yang punya punya kekuatan finansial yang ya tidak selalu harus besar sebetulnya sih ya Bu ya. Punya tabungan misalnya 5 juta rupiah karena entah itu tabungan pribadi atau dari orang tua pun sebenarnya bisa ya, betul. sertakan ya. Iya, jadi kita terbuka siapa yang mau ikut. Tujuannya Ibu serta. tadi menyertakan kepemilikan apa sih persisnya Bu? Ya salah satunya ya mencegah keluar masuk itu ya Pak Priyo, dengan mereka merasa ini juga punyaku. Nah, rasa memiliki itu ya akan ikut juga memajukan perusahaan. Bagaimana perusahaan menjadi lebih baik, bagaimana mencari pasar seperti itu Pak Priyo. Jadi cari konsumen. Jadi selain mengikat juga untuk supaya lebih bisa perusahaan menjadi lebih maju. Ya. Gitu. Begitu rekan-rekan mahasiswa dan junior arsitek. Ini saya sengaja interview Dr. Higeli yang profesinya bukan arsitek, tetapi saya pikir jawaban-jawaban dari Bu Eli relevan ya dengan mahasiswa atau fresh graduate nantinya yang akan coba melamar ke dunia kerja. Jadi cara pandang kami, pengalaman kami ini mudah-mudahan bisa menjadi kehati-hatian buat Anda junior-junior yang mencoba meniti karir di perusahaan. Terima kasih Bu Eli atas sharing-sharingnya. Ya, pesan untuk adik-adik, kalau memang selesai atau habis kuliah ya fresh graduate, itu kalau memang mau menikmati dulu silahkan. Nikmati kebebasan. Kalau memang sudah mau masuk kerja yang serius, karena yang terikat ya. Iya. Bekerja itu terikat dengan komitmen, tanggung jawab, tugas, waktu. Ya, mulai awal sudah berkomitmen, harus punya tujuan. Aku kerja ini untuk apa? Jadi bukan hanya asal saja. Buatlah rencana masa depanmu mulai awal. Jadi jangan dibuat main-main karena waktu itu tidak akan kembali. Sayang. Sayang waktu. Kalau uang bisa dikembalikan.